bermula epicentrum ada di Jakarta dan juga sekitarnya, tapi sekarang sudah mulai ke daerah-daerah juga, dan untuk itu kita akan coba update ya kepada Ibu Martina Yulianti untuk program vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan, bagaimana di wilayah RSUD Parikesit sendiri memperkuat pelayanan vaksinasi ini supaya orang-orang di sana, masyarakat di sana sama-sama mau divaksin. Ya Mbak, untuk Parikesit sendiri tentu merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjalankan vaksinasi. Kebetulan saya di samping PLT Direktur Parikesit ini juga Kepala Dinas Kesehatan, Mbak. Sehingga memang saya mengetahui bagaimana kondisi vaksinasi yang ada di luar ya, di luar Jawa. Jadi untuk Kutai Kartanegara sendiri dengan ditambahnya sasaran sasaran tahap 3 itu kita capaiannya rendah, dan ini secara umum terjadi di semua daerah ya. Kita hanya di 16% gitu ya. Dan untuk sasaran lansia ini juga cakupannya rendah, padahal mereka adalah orang-orang yang rentan. Nah, kemudian ada permasalahan yang sangat mengganggu juga di dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Sebenarnya kami sebagai pelaksana, artinya sebagai vaksinator pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini siap gitu. Kami bisa untuk Kutai Kartanegara sendiri bisa memiliki laju vaksinasi sampai 4.000 per hari. Namun yang kita hadapi sekarang adalah kelangkaan vaksin ya. Mohon izin, kita sering berhenti untuk melakukan vaksinasi karena memang vaksinasinya belum tiba di tempat kita. Dan untuk Kutai Kartanegara sendiri yang terdiri dari 18 kecamatan, 32 fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan geografis yang sangat bervariasi, ini tidak bisa sebenarnya disamakan dengan artinya gini, kami berharap pemerintah pusat itu tidak menganggap bahwa seluruh Indonesia ini sama, karena ini mempengaruhi distribusi ya, waktu distribusi. Nah, ketika misalnya kami dengan 32 fasilitas kesehatan tingkat pertama itu misalnya masih ada sekitar 10.000 dosis, kemudian harus dihabiskan dulu baru dikirim vaksinnya. Nah, ini tentu membutuhkan waktu 1 minggu. Nah, otomatis kita 1 minggu tidak ngapa-ngapain karena vaksinnya tidak ada. Jadi sebenarnya dalam kesempatan ini kami berharap agar distribusi ini bisa lebih diperhatikan lagi melihat dengan karakteristik geografis masing-masing wilayah. Dan sampai hari ini hal yang kami anggap cukup menghambat adalah ya distribusi ini, ketersediaan vaksin ini, sehingga cakupan itu rendah. Dan juga untuk masyarakat rentan itu rendah, ini yang menimbulkan angka kematian yang tinggi. Data yang ada di Rumah Sakit Parikesit dari yang meninggal itu adalah ternyata 95% adalah yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi memang peran daripada vaksinasi ini sangat besar itu. Sementara ketika lagi masifnya varian Delta ini, kita sedang mengalami kelangkaan vaksin. Jadi itu permasalahannya, Mbak. Baik. Yang mungkin juga jadi masalah adalah masih adanya orang-orang ataupun masyarakat yang masih belum mempercayai COVID ya Ibu ya, betul seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Kutai Kartanegara sendiri, bagaimana mereka menanggapi begitu terkait dengan varian-varian baru juga di sana, kan sempat juga ramai kabar diberikan challenge tuh. Betul ya Bu, seperti itu. Bagaimana di sana saat ini Ibu? Ya Mbak, memang betul kami sebenarnya sangat prihatin ya sebagai tenaga kesehatan. Itu kami sangat prihatin ketika permasalahan wabah ini, permasalahan yang sebenarnya tidak bisa diperdebatkan, harus ada dua kubu gitu ya. Betul. Seperti misalnya pilpres, seperti misalnya pilkada, ketika oke, kamu boleh memilih dia, saya memilih ini, kamu memilih percaya COVID, saya memilih tidak percaya COVID, itu tidak bisa begitu. Ini bukan pemilihan itu gitu. Ini taruhannya adalah nyawa gitu kalau kita salah mengambil posisi. Dan keprihatinan kami adalah ketika masih banyak saja orang yang dengan sengaja memanfaatkan masyarakat yang memang suka tidak suka, atau kita harus jujur juga bahwa mereka itu terpengaruh atau mendapatkan pengaruh negatif dari penanganan COVID. Misalnya dengan diterapkannya PPKM ya, dengan anjuran stay at home dan lain sebagainya, ini tentu banyak masyarakat yang tidak nyaman. Nah,
masyarakat rentan inilah yang menjadi sasaran para penyebar hoax yang mungkin secara terstruktur sistematis itu agar mereka tidak mau percaya COVID. Kamu jangan ke rumah sakit, kamu nanti pasti di-COVID-kan. Coba kalau ke rumah sakit itu di-COVID-kan. Coba kalau nggak diperiksa, pasti nggak COVID gitu. Padahal itu adalah bagian dari prosedur. Ketika orang datang ke rumah sakit, kita harus melakukan screening. Kenapa? Agar kita tidak mencampur pasien yang sudah terinfeksi COVID dengan yang tidak. Kita harus melindungi juga pasien-pasien kita yang lain dan juga nakes-nakes yang lain. Dan seterusnya, yang mana kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan protokol pencegahan COVID ini memang tidak nyaman bagi siapapun. Termasuk apabila kita sampai, mohon maaf, apabila sampai terjadi kasus meninggal, itu pun sangat tidak nyaman. Jadi kita tidak dapat pungkiri bahwa kita yang menangani COVID ini adalah masuk ke dalam kategori yang tidak populer lah yang kita kerjakan ini, tidak menyenangkan bagi masyarakat. Nah, itulah kesempatan yang diambil oleh orang-orang yang mungkin tidak sejalan mungkin ya untuk menggosok-gosok gitu ya. Orang-orang yang lemah ini, orang yang kurang pengetahuannya, itu jangan percaya COVID, itu konspirasi dan lain sebagainya. Padahal kita yang ada di lapangan ini nyata, benar-benar nyata gitu. Betul. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kalau tidak dihentikan, maka entah sampai seberapa tinggi puncak daripada pandemi ini kita capai dan berapa lama dia akan melandai. Ini tidak bisa kalau masyarakat semuanya itu tidak turut ambil bagian dan masih banyak orang-orang yang terprovokasi dengan tidak mempercayai bahwa dianggap COVID ini adalah diada-adakan. Iya, betul sekali. Ya, sama-sama kita juga mengingatkan untuk rekan-rekan supaya tidak percaya hoax juga ya Bu ya, karena ini banyak sekali informasi yang beredar di luar sana, jadi sama-sama kita luruskan dalam diskusi ini.